Terima kasih ya. Ini ada pertanyaan, bagaimana hukum bermadhab dan apa dalilnya? Sebenarnya kata para ulama, di dalam beragama kita wajib mengikuti Al-Quran dan hadis. Cuman dalam mengikuti Al-Quran dan hadis kita gak boleh dipahami sendiri, tetapi wajib punya guru. Orang di dalam beragama itu wajib punya guru. Kalau gak punya guru berarti gurunya setan. Dalilnya mana bahwa orang wajib punya guru? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada orang-orang ahli zikir. Ahli zikir ini bukan orang ahli wirid, bukan. Karena yang dimaksud zikir di sini maksudnya Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada ayat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan zikir, maksudnya Al-Quran. Nah, orang yang ahli Al-Quran ini siapa? Para ulama. Mengapa para ulama? Karena di belakang ada ayat in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu, artinya kalau kamu bodoh. Al-Quran itu kan lembut bahasanya. Al-Quran nggak bilang kalau kamu bodoh. Kalau bilang bodoh ini kan terlalu kan. Kalau kamu tidak tahu, artinya kalau kamu bukan ulama, berarti bertanya kepada para ulama. Nah, di dalam ayat ini orang yang tidak tahu hukum agama oleh Allah diperintahkan bertanya kepada para ulama, tidak diperintahkan mencari sendiri di dalam terjemahan Al-Quran. Berarti di dalam beragama orang itu wajib punya guru. Jadi memang wajib punya guru. Dan mazhab ini di dalam beragama, kalau bermadhab ini akan menjaga hubungan kita dengan guru. Mazhab ini adalah sistem yang menjaga hubungan murid dengan guru. Ke gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya sampai kepada Rasulullah. Itu kalau bermadhab. Kalau nggak bermadhab, ya repot. Dari mana? Nggak bisa, orang nggak bermadhab nggak bisa. Orang pasti bermadhab. Kemudian bermadhab ini juga memudahkan bagi kita dalam kehidupan. Mengapa memudahkan? Contoh ya, sebenarnya kita dalam kehidupan sehari-hari bermadhab. Ini bukan soal agama. Orang Indonesia, orang Pidi, orang Bernun, kalau sakit kepala pergi ke toko, kedai, beli obat apa? Panadol. Bodrek atau Panadol. Berarti ikut mazhabnya Bodrek. Padahal kalau ditanya pabriknya Bodrek itu di mana, nggak tahu. Kalau ditanya siapa dulu yang pertama kali bikin Bodrek, nggak tahu. Nggak tahu. Itu enaknya bermadhab. Coba nggak bermadhab repot. Misalnya sakit kepala, lalu belajar Bodrek ini terbuat dari apa? Oh, ini bahannya. Setelah tahu bahannya, cari di PD, nggak ada. Cari ke Aceh, Bandar, nggak ada. Masih kurang, cari ke Pekanbaru. Belum selesai buat obat, orangnya dah mati. Ini kalau tidak bermadhab. Jadi bermadhab itu enak sebenarnya. Misalnya mau makan, cari makanan misalnya. Kalau di Aceh ini makanan yang khas itu apa namanya? Hah? Kuah pli. Kuah pli. Kuah pli ya. Kalau kita ini bermadhab ya, cari warung yang paling enak kuah plinya. Datang pesan satu porsi, enak dah tinggal makan. Ini kalau bermadhab. Kalau gak bermadhab, makanan paling enak ini kuah pli. Belajar.
Terbuat dari apa? Ternyata berguru juga orang nggak bermazhab itu ya. Berguru. Lalu buat sendiri. Buat sendiri ternyata buat bumbunya nggak betul. Ya mungkin lebih banyak garamnya atau lebih banyak cabenya, akhirnya dimakan tidak sedap kalau tidak bermazhab. Makanya ajaran agama yang disebarkan orang-orang tidak bermazhab tidak sedap. Buktinya tidak sedap, telinga kita kalau dengar tidak senang. Karena tidak bermazhab. Bermazhab itu menyenangkan. Jadi penting kita itu bermazhab. Karena mazhab ini yang menjaga hubungan kita, sistem antara guru dengan murid. Kalau nggak bermazhab siapa gurunya? Karena ada ya di Indonesia ini nggak bermazhab, tapi menyalahkan orang pengikut mazhab. Contoh baru-baru ini ada video, ada ustadz ya, entah di mana ya, di negeri antah berantah, entah di mana. Kata dia, zikir nyaring, zikir suara keras setelah sholat menurut Imam Syafi'i nggak boleh dalam kitab Al-Um. Loh, ini kok tahu kitab Al-Um? Kita ini punya kitab Al-Um. Setelah dibuka Imam Syafi'i nggak pernah bilang nggak boleh. Bahkan yang meriwayatkan hadis Rasulullah itu kalau berzikir suaranya paling nyaring, Imam Syafi'i yang meriwayatkan. Ini bilang nggak boleh. Dari mana? Ya dia ngarang sendiri. Mungkin Imam Syafi'i tetangganya, bukan Imam Syafi'i yang dulu. Dan mungkin kitab Al-Um bukan kitabnya Imam Syafi'i, mungkin ibunya Syafi'i tetangganya. Dipanggil Ummi namanya. Ada orang sekarang, jadi orang nggak bermazhab itu nggak senang, nggak sedap didengar. Makanya kalau belajar kepada orang-orang yang bermazhab. Mazhabnya jelas, gurunya jelas. Karena kalau belajar pada orang yang bermazhab, kita dengar nih senang, ilmunya sistematis. Kalau mazhab ini bab wudu, habis bab wudu bab najis nanti bab sholat, ini lancar. Kalau yang nggak bermazhab itu babnya cuma 2. Apa? Bid'ah syirik, gak ada lagi. Itu tidak bermazhab. Udah masa ilmu agama hukumnya cuma 2, bid'ah dan syirik, gak ada lagi. Ini kalau ilmunya orang gak bermazhab. Makanya kita ini perlu menjaga kelestarian mazhab, konsisten di dalam mazhab Syafi'i. Karena itu warisan dari orang tua kita dulu, guru-guru kita.